saya ngerasa masih pantes, saya yang masih kayak gini. Selama ente merasa nggak pantas, rawat aja ngerasa nggak pantas itu. Duduk sama orang soleh itu adalah rezeki yang besar. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat datang kembali. Dan pada video kali ini merupakan video yang spesial. Dan ini adalah mungkin bisa dibilang konten terbaru atau segmen terbaru di channel Mas Arkan yang akan tayang setiap hari Jumat. Dan ini kemarin kita lupa bikin openingnya video ini karena kemarin tuh kita kan syuting di Cibubur ya, di daerah kota wisata Cibubur. Itu sedang hujan yang nggak berhenti-berhenti dan akhirnya kita lupa bikin opening videonya. Dan pada video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Habib Isa Al-Kaf. Merupakan selama ini aku cuma bisa lihat beliau di YouTube ya. Waktu itu pernah lihat beliau tuh di YouTube-nya Cing Abdel. Dan pada video kali ini alhamdulillah kita bisa satu frame dengan Habib Isa. Dan video pertama ini aku mau ngebahas keresahanku aja selama ini karena kita belum tahu juga. Video ini belum ada skripnya, jadi langsung aku tanya yang keresahanku dulu. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan keresahan teman-teman bisa ditulis di kolom komentar di bawah untuk video kedepannya. Jadi selamat menonton video kali ini dan semoga kita semua mendapatkan manfaatnya, mendapatkan keberkahannya, dan doakan semoga kita konsisten setiap hari Jumat membuat video seperti ini bersama Habib Isa. Dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan karena ini baru pertama kalinya Mas Arkan membuat bisa dibilang kayak podcast gitu ya. Jadi kita belum nemu formulanya yang bagus seperti apa. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan belajar untuk menjadi lebih baik dari segala sisi seperti visualnya, audionya, segala macam. Jadi kalau teman-teman ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan selamat menonton. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalam interior dari bus King Ihsan dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Habib Isa. Gimana Beb? Sudah siap Beb? Beb? Malah tidur. Masya Allah, nyaman banget ini bis King Ihsan. Kita yang tidur. Masya Allah. Kenapa gelap banget ya? Hah? Enggak, tadi pakai kacamata. Ini masih merem Beb. Jangan tidur lagi. Ini kita sudah roll ini semua kamera. Aduh, maaf ya garing. Oke. Jadi gimana? Asian value apa politik dinasti? Asian value. Langsung berat ya pembahasannya, jangan berat-berat deh. Karena ini di channel Mas Arkan ini sekitar 50% itu usianya 25 sampai 34 gitu. Oh gitu. Yang lagi mencari apa? Jati diri. Jati diri. Jadi ini sebuah kesempatan yang sangat langka buat saya, Bu. Dan untuk apalagi untuk podcast seperti ini baru pertama kalinya dan langsung bintang tamunya Habib Isa. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib mau datang. Sama-sama udah diundang ke bis yang Tapi ini bukan closing ya, belum ada closing. Jadi di video kali ini aku mau pengen nanya ke Habib keresahanku nih selama ini kan. Mumpung ada Habib, aku mau lihat dari sisi kira-kira dari sisi Islam gitu kan, mungkin ada dalilnya, ada ayat-ayatnya. Mas Arkan tuh kenapa tertarik sama bis? Oh, langsung ke bis nih. Anda mau tanya dulu, penasaran kan ngeliat YouTube-nya Mas Arkan. Pernah nonton Bib? Saya kalau mau perjalanan bis mana yang saya pilih, nonton gitu Mas Arkan. Gitu. Dulu awalnya itu emang dari kecil Bib sebenarnya Bib. Suka bus dan kebetulan kemarin kita ada pandemi. Ya. Nggak ada kerjaan, ya udah iseng-iseng jalan-jalan pakai bis. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja dan kebetulan dikontenin dan alhamdulillah rame Bib. Tapi emang ada kecintaan sama bis apa? Ada kecintaan sama bis itu dari kecil. Dulu waktu kecil tuh kalau kita nontonnya pasti pas kecil tayo mulu ya? Dulu belum ada tayo, belum kecil tuh. Begitu. Jadi pas lagian kecil, tayo mah kereta ya? Tayo bis, Bib. Bis ya? Bis, tayo warna merah, hijau, biru itu bis. Itu Apal ya, karena jati dirinya.
Ya, terus dari kecil itu mulailah suka sama bis. Oke. Tapi sekedar suka aja. Oke. Baru mulai dijadikan pekerjaan pas setelah pandemi gitu, lebih singkat ceritanya. Masya Allah. Jadi kalau dari saya kira-kira begitu, tapi Anda suka bis apa suka safar? dua-duanya, Bim. Dua-duanya, dan kebetulan bis itu kan dipergunakan untuk safar ya, Bim, untuk perjalanan ya. Iya. Jadi memang sukanya tuh dua-duanya. Tapi sebelum ngebahas aku lebih jauh nih, Bim, ini kan channel tuh. Iya. Ini udah pada tahu nih kayak orang-orang nih siapa Mas Arkan. Tapi siap. tapi di sini mungkin belum pada familiar sama Habib Isa. Iya. Jadi aku mau Habib menjelaskan dulu Kenapa? sejarah, asik sejarah atau profilnya Habib Isa itu seperti apa. Saat ini usia berapa sih? Aduh, janganlah Loh, kalau usia. kenapa? Malu saya mah kalau usia. Kan ini kayak idolanya Gen Z Iya. banget nih sebenarnya. Masih Masih lah. sepantaran ente. Oh iya. Iya, Oke, kita oke. seumuran loh. Oh ya, Iya. cakep banget gitu, Beb. Mas Arkan berapa? Udah pada tahu sih kalau teman-teman sekarang ini usia 26. Oh, saya lebih tua berarti. Masa? Serius, Beb? Iya. Oke. Mas, ya insya Allah masih seumuran lah sama Masih semua seumuran. orang. Iya. Oke, dari situ kita ke pendidikan. Dari mana sih, Beb? Kok sekarang kok bisa ceramah-ceramah, ngisi-ngisi acara tuh kira-kira latar belakang pendidikannya seperti apa? Dulu waktu kecil saya sebenarnya udah pesantren dari kelas 4 SD. Pesantren dari kelas 4 SD. Ya, jadi waktu saya kelas 3 itu bukan bandel nih. Kalau kata orang Jawa, bandel pakai Berarti bandel banget lah tingkatannya ya. Bandelnya bandel ke anak-anak tapi Oh. bukan yang bandel maksiat. Ya suka main keluyuran kemana main itu. Orang tua akhirnya melihat potensi yang ada pada diriku sehingga menaruh aku di pesantren. Oh, gara-gara itu ya? Iya, pesantren yang isinya laki semua biar sekalian deh. Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD. Oke, kemudian aku belajar hafal Al-Quran dari SD. cuman Oke. qadarullah di sana itu kita lebih banyak belajar cara bacanya atau tahsin. Oke. Hafalan Quran cuma dapat beberapa juz saja, belum sampai selesai. Alhamdulillah dari situ dapat beasiswa di salah satu pesantren di Jakarta Oke. selama 6 tahun, namanya Kafilah International Islamic School. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Di daerah mana itu? Itu daerah pasar, dekat pasar Induk Ramadjati. Condet. Kok Condet sih? Bukan. Iya, daerah situ lah Pasar ya. Rebo, Pasar Rebo. Pasar Rebo Cijantung. Dekat Pasar Rebo, dekat Cijantung. Oh, Kita oke. gitu lah. Oh, Itu iya. 6 tahun hafal Quran, alhamdulillah hafalan Quran selesai di situ. Sorry, Beb, 6 tahun itu berarti itu tingkatannya kayak gimana, Beb? SD, SMP? SMP SMA. Oh, SMP, SMA langsung 6 tahun. Iya. Oh, oke. Nah, Setelah untungnya kafilah itu pesantrennya selain dia ada pelajaran agama, hafalan Quran dan bahasa Arab, Iya. juga belajar kitab-kitab fikih, dia umumnya nggak ketinggalan. Oke. Maka dari itu lulus dari sana saya ngambil umum kuliah di Universitas Indonesia. FISIP ya. Visi, komunikasi, Komunikasi. FISIP. Pantesan kalau kita lihat dari cara berbicaranya Habibnya kayak luas banget gitu. Kosakatanya banyak banget gitu. Oh, dari situ ya, Beb ya? Sebenarnya dari pas lulus SMA itu Allah belum izinin ini kuliah langsung kuliah. Oke, jadi Dikasih kesempatan kerja dulu. Kerja ngajar anak SD, ngajar anak SMP. Kemudian ikut konsultan sumber daya manusia, jadi trainer, sama jadi putawi dari pas Putawi. umur 19 tahun tuh. wow. Jadi sering dilibatkan dengan public speaking dari usia SMA. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Jadi terbawa terus ya. masih belajar terus lainnya. Dan biasa keren ente. Harusnya saya yang belajar sama kamu. Beres keren ente lah. Terus, Beb, dari lulus FISIP UI kemana Nah, lagi? dari lulus FISIP UI saya habis itu langsung berangkat ke Tarif. Tarif. Oke. Belajar di Darul Mustafa waktu itu. Kenapa, Beb, bisa kok kepikiran tiba-tiba ke sana, Beb? Pengen belajar agama aja, pengen balik ya. Kan di UI kan kita belajar umum aja. Oke. Kayaknya kangen gitu sama dasar deep down inside kalau kata anak jaksel gitu. Yes. Rindu sama apa ilmu syariah, pengen balikin hafalan Quran juga. Yang mana di FISIP kita hafalannya luar biasa. Allah Muhammad kan. Ya. Akhirnya kita pengen ibaratnya murajaah lagi, belajar lagi. Udah nggak 3 hari alhamdulillah dapat
qadarullah karena corona Oh ya, pandemi. nggak bisa pulang. Jadi ketahan di sana. Ketahan di sana sampai hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi dari tahun 2000 berapa Bib ditarik itu? 19. 1,5 tahun kali ya. Dari 2019 sampai 2021. Oh, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Kemudian kembali ke Indonesia. Balik ke Indonesia, hikmah di Rasio TV dan Radio Rasio Silaturahim Oke. sama di Robit Arabi. Jadi kegiatan sampai sekarang masih itu Bib. Sampai Ya, sama sekarang. ngajar juga di SMP, di SMA. Ngajar juga. Ngajar juga keliling Ngajar apa, Bib? kantor-kantor. Kita ngajar agama. Ngajar agama juga, baca Quran gitu-gitu ya. Ya, gitu. Oh, sampai saat ini kegiatannya setiap hari ngajar Quran di SMP SMA, isi siaran, Iya. terus apa di Nabawi TV itu ya. Iya. Setiap hari Bib. Padat juga jadwalnya ya. Jadi ini Lumayan. luar biasa nih Habib bisa Doain. mampir ke sini. Doain. Jadi semoga kita bisa rutin bikin kayak gini Bib. Ya. Insyaallah. Karena berdakwah Insyaallah. gitu. Mudah-mudahan apa tadi waktunya cukup. Waktunya cukup. Oke, kemudian itulah kalau teman-teman sudah mendengar bagaimana profil dari Habib Isa, jadi kira-kira seperti itu dari. Kalau teman-teman masih bertahan sampai sini sih hebat, berarti emang penonton setianya Mas Arkan. Iya. Karena bosan banget kisah hidup. Gua Habib udah bosan dari mana? Itu dari apa Nggak ada yang belajar menarik, ya. agama 6 tahun, Iya, iya. terus UI, terus ke Tahrib itu kan perjalanannya seru itu, Bib. Ya, insyaallah mudah-mudahan jadi hikmah buat semua. Jadi hikmah buat semua. Jadi kita masuk ke keresahan-keresahan dan pertanyaan-pertanyaan dari saya ini, Bib. Siap. Kan saya ini sehari-hari naik bus, Bib. Heeh. Jalan-jalan, safar. Dalam 1 bulan paling di rumah cuma 5 hari, Bib. Iya. Sisanya dihabiskan di jalan. Oh ya? Yes. Haji. Di jalan, di bus. Itu 1 bulan bisa 20 hari di bus, 25 Itu hari. karena pekerjaan apa karena hobi? Untungnya campur, Bib. Dua-duanya. Hobi yang dijadikan pekerjaan. Itu Tapi hobinya itu nggak lepas. Karena kalau hobinya lepas, capeknya beda, Bib. Betul. Capek kita kerja karena tuntutan sama capeknya kita kerja hobi kan beda ya. Gitu ya. Jadi karena ini capeknya capek sambil hobi, jadi capeknya nggak terlalu gimana gitu kan. Karena ada orang-orang yang ketika dia hobinya jadi kerjaan, Ya. jadi nggak hobinya jadi nggak mengasihkan Jadi lagi. nggak mengasihkan dan Tapi biasanya kalau ente tetap asik ya. tetap asik sih sampai sejauh ini ya. Ini sudah jalan 2 tahun lebih, berapa bulan masih alhamdulillah masih tetap. Tapi ente sadar apa enggak? Safar itu sebenarnya di dalam Islam tuh kita diajarin di dalam safar tuh ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan ada perintah gitu buat safar, Oh gitu, Bib. buat nggak berdiam diri. Oh, apa tuh, Bib? Apa bisa dibilang manfaat atau keutamaan dari safar tuh apa sih? Kalau dari sudut pandang Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Apakah mereka enggak berjalan di atas muka bumi sehingga mereka punya hati yang bisa berakal, kemudian punya telinga yang bisa mendengarkan? Karena sejatinya orang yang buta itu bukan orang yang buta matanya, tapi orang yang buta hati. Orang yang sering melihat sesuatu, yang kerap mengenal banyak hal di dalam safar, dia akan punya kepekaan lebih dibandingkan orang yang hidup di lingkungan itu aja. Artinya tiap ente berada di satu tempat baru, ente menjadi mengenal budaya baru. Kebiasaan orang yang berbeda-beda. Kebiasaan orang berbeda-beda, orang yang berbeda-beda. Ente jadi belajar gimana caranya kita ngadepin orang yang berbeda-beda. Betul. Dan itu ngelatih kepekaan ente. Betul. Itu pertama. Yang kedua sebenarnya ente waktu safar niatin ngaji. Niatin Karena- apa? ngaji. Ngaji, oke. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang qauliyah atau ayat yang sifatnya perkataan, ada yang qauliyah. Ayat bentuknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Di hamparan bumi yang luas ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang yakin. Artinya bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang mau belajar, yang mau mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari ente bertemu orang berbeda-beda aja ente langsung tahu ciptaan Allah luar biasa. Dari makhluk yang sama manusia aja. Di Cirebon ente nemuin orang apa-apa kepergian, Iya. ya kan? Iya. Makannya pakai nasi mukono. Betul. Ya kan? Iya. Di Solo ente Iya. nemuin orang ngomongnya halus, lembut gitu. Di Jogja ente nemuin orang beda lagi. Di Surabaya ente nemuin orang bagaimana. Itu dari orang-orang yang berbeda itu ente jadi tahu ya Allah.
Allah nyiptain manusia aja berbeda-beda. Ya, ente jadi tahu bahwa alangkah Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas ciptaan yang berbeda-beda. Wa fil ardi ayatun, di hamparan yang luas ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang buat kita makin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ente lihat alam semesta, ente tahu Allah gimana Allah nyiptain gunung, gimana Allah nyiptain pepohonan, gimana dalam perjalanan ente kadang ente ngerasain panas, kadang ente ngerasain hujan, gimana ente ngelihat matahari terbit dari timur ke barat, barat timur. Timur ke barat tuh. Kalau dari barat kita nggak di sini. Kalau kata lagu Ali, timur ke barat. Betul. Iya, benar. Selatan ke utara. Timur ke barat. Iya, timur ke barat. Ente lihat matahari tiap hari terbit aja nggak pernah bolos. Yang pertama matahari tuh magerah, ane nggak mau menyinari warga Jaksel. Warga Jaksel kalau malam nongkrong mulu, ane nggak mau menyinari warga Jaksel. Iya. Pernah nggak matahari gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Atas perintah Allah matahari itu sesuai pada perintah Allah, tepat pada waktunya, terbit selalu tepat pada waktu. Kalau matahari malas, sedetik atau 5 menit aja, gimana hancurnya untuk Iya, ekosistem masuk berantakan semua. berantakan. Dari ente melihat Allah Subhanahu wa taala nyiptain hujan, gimana Allah Subhanahu wa taala jadikan dari air hujan yang turun kemudian masuk ke dalam tanah, dia bermanfaat buat tanah menumbuhkan tumbuhan. Dari tumbuhan itu ada yang dimakan sama kita, ada yang dimakan sama hewan, ada yang dari tumbuhan itu menjadi rerumputan yang rindang atau pepohonan yang rindang yang bermanfaat juga buat oksigen kita dan lain sebagainya. Itu bisa ente dapetin kalau ente keluar dari daerah ente dan itu lihat sendiri. Betul. Jadi ente niatin ngaji ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, itu manfaat berikutnya daripada safar. Safar rujuh amin. Safar juga bermanfaat buat apa? Ngilangin kebosanan. Betul sekali. Betul. Ya kan? Healing. Melepas jenuh. Melepas jenuh. Healing. Kemudian safar juga menjadikan kita menjadi syarat buat kita mendapatkan rezeki dari pintu yang lain. Iya. Jadi bisa bermain kayak dan safar bikin YouTube, dapat AdSense, dapat sponsor, dapat rezeki juga buat ente. Iya. Ya kan? Nah makanya tergantung niat. Yes. Kalau niat ente safar buat haji, Allah bakal mudahin safar ente, Allah bakal mudahin safar ente, dan doa orang yang safar itu makbul, Langsung dikabulkan. dikabulin sama Allah. Masya Allah. Nah kesempatan dan Jadi banyak banget keutamaannya gitu. banyak banget keutamaannya. Tergantung niat sekarang. Ada orang yang niat safarnya bukan karena Allah, niat safarnya pengen maksiat. Nah itu safar yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Niat safar healing kemana, ke tempat-tempat yang gak diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala, untuk main-main yang gak diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala, ke daerah perjudian dan lain sebagainya. Safar kayak gitu malah sebaliknya, bukan iktisabu maisha, bukan kita dapat rezeki, kita malah membuang harta kita. Bukannya kita mempelajari ayat Allah, kita malah makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bib, tadi kan keutamaan safar. Yang kedua adalah ini keresahan saya, bagaimana kalau kita ibadah di perjalanan? Tadi Habib udah bilang kan. Ya. Apalagi sih, tapi selain itu kita diringankan dalam hal apa lagi ketika kita mau ibadah? Sebenarnya kalau untuk safar ada adab-adab. Adab-adabnya. Pertama, adab sebelum kita ngelakuin perjalanan atau melakukan perjalanan safar. Oke. Adabnya yang pertama sunnah, sholat istikharah. Sholat istikharah Untuk kita sebelum safar, supaya safar. Allah pilihin yang terbaik buat kita nanti di Perjalanan. Oke. Atau sholat sunnah safar juga bisa. Oh, baru dengar nih saya. Sholat sunnah safar. Gimana caranya? Sholat niat sholat sunnah safar buat karena Allah Taala. Oke. Jangan lakukan sholat sunnah safar setelah sholat asar ataupun setelah sholat subuh. Jangan dilakukan setelah asar dan setelah subuh. Ya, kalau ente harus berangkat habis subuh misalnya, sholat sunnah safarnya sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Gimana caranya? Surat rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Afwan. Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Oke. Ente doa sama Allah supaya Allah mudahin perjalanannya, Allah lindungin kita, Allah Subhanahu wa taala mudahin rezeki kita. Rezeki nggak mesti bekal yang kita bawa. Rezeki bisa jadi orang yang kita ketemu. Dari orang yang ketemu kita jadi rekan bisnis dia misalnya, atau jadi saudara baru dan lain sebagainya, biar Allah mudahin. Itu pertama sholat sunnah safar Sebelum perjalanan. Yang kedua, biasakan tulis
menulis surat wasiat, kita disunahkan untuk nasehatin keluarga kita dulu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tugas kita loh, membimbing keluarga kita ini, jangan lupa ini. Kemudian setelah udah semuanya itu keluar rumah baca doa. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca itu, saya yakin semuanya udah hafal karena gampang kan, kalimatnya sering didengar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang baca itu, maka yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, kafaitu, aku akan cukup. Wa waqaitu, dan aku akan lindungi dia. Wa hadaitu, dan aku beri hidayah dia. Wa tanahha 'anhu syaitan, dan setan akan terlepas diri dari orang itu. Setan bakal gabung. Karena sudah kayak dikasih tameng gitu ya. Dikasih tameng. Kata setan bilang apa? Ngapain lagi aneh ngegodain orang yang dikasih hidayah sama Allah, udah dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala, dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa itu jangan. Udah keluar rumah baca doa itu, naik kendaraan baca doa lagi. Bismillah, minimal ya, bismillahirrahmanirrahim. Usaha inna rabbiyal ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca itu minimal aja. Ya baca itu minimal seberapa ini. Dalam perjalanan ada yang bertanya, rukhsahnya apa, keringanan kita waktu di jalan? Tergantung safarnya, safar panjang apa safar pendek. Kalau safar panjang itu dapat beberapa keringanan. Yang paling umum, yang paling sering aja keringanan untuk sholat jamaah. Menggabung antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Subuh nggak ada, nggak bisa. Ya, jangan jamak subuh Bang Bo. Nggak ada toleransi kalau subuh itu wajib. Dan jamaknya zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan digabungin ya. Subuh ada. Terus gimana kalau di pesawat? Misalnya di pesawat ngelewatin waktu, semuanya ini keempat-empatnya. Maka solusinya adalah kalau kita di pesawat, apalagi pesawat yang berbeda waktu, sangat memungkinkan kita ngelewatin misalnya 3 waktu sholat. Maka solusinya adalah sholat hormat waktu di atas pesawat. Sholat hormat waktu di atas pesawat. Nanti begitu turun kita qadha atau bayar utang sholat yang kita tinggalin. Jadi baru dengar juga tuh, Bib. Sholat hormat waktu itu gimana, Bib? Iya, sholat hormat waktu, ngormatin waktunya. Ya waktu zuhur kita sholat zuhur. Oke. Sunnah aja sih. Sunnah aja ya. Sholat hormat waktu. Baru nanti kalau udah turun, baru dikodok gitu ya. Dan kita bayar utang atas sholat yang sudah kita tinggalkan. Yang kedua qasar. Kalau perjalanannya lebih dari 80 km. Kalau jamaah tadi syaratnya beda kota. Ya. Beda kota udah boleh jamaah. Tapi kalau qasar itu kalau udah lebih dari 80 km, kita boleh melakukan qasar. Qasar itu mempersingkat sholat yang tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan berarti hanya 4 rakaat jadi 2. Zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya. Okay. Maghrib jangan diqasar. Nanti 1,5 rakaat. Gimana? Salamnya waktu ruku gitu ya. Juga subuh jangan diqasar. Subuh nggak bisa diqasar 1 rakaat. Jadi asar, zuhur, asar, isya. Itu yang diqasar. Yang kemudian berikutnya, keringanan berikutnya adalah secara umum kita ketika bulan Ramadan melakukan safar, kita boleh membatalkan puasa. Pun kalau misalnya puasa sunnah sebenarnya batalin itu lebih baik daripada kita bisa diri. Kalau puasa sunnah ya. Ada satu riwayat laisa minal birri asyamu fi safari. Atau laisa minal birri asyamu fi safari. Tidak merupakan kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Ada juga sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan yang nggak bisa kita lakukan di luar safar. Ketika kita berada di atas kendaraan, kita sholat sunnah, itu boleh menghadap kiblat. Biasa di kapal, di pesawat. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib gimana? Kalau nggak bisa ngadep kiblat, sholat hormat waktu nanti di Oh gitu, sama seperti di pesawat tadi ya. Jadi kalau sholat sunnah boleh. Misalnya dia lagi safar nih naik bis jam 1 malam, misalnya dia mau tahajud, ambil wudhu, duduk nggak apa-apa. Cuma kalau di Kingisan bisa nggak duduk enaknya. Soalnya luas ya. Luas. Bisa gelar sajadah di sini. Bisa gelar sajadah. Kalau di bis reguler kan agak susah dia. Jadi nggak apa-apa.
Oh duduk aja. Tapi di bis King Ihsan sih nggak bisa sendiri. Walaupun yang ada di kiblat insya Allah di. Kalau zaman dulu orang sambil naik tangga, Allahu Akbar pakai syarat. Allah Zaman dulu malah kayak gitu ya, Beb? Iya, sholat sunnah tuh. Oh, jadi sambil ontanya jalan nih bisa sambil sholat ya? Malah ada teman kita ketika safar kalau ke Kalbar nggak bisa diajak ngobrol karena dia selalu dalam keadaan sholat. Itu juga agak masya Allah sih. Iya, iya. Itu terlalu masya Allah lah. Iya, ya. Kalau Untuk sholat kita terus ya? Heeh. Kalau kita... Itu terlalu masya Allah untuk kita yang astagfirullah. Wah, itu dia. Beb. Nah, ngomong-ngomong soal astagfirullah nih. Saya sebenarnya, Bib, ini jujur aja deh, Iya, saya iya, cerita. iya. Saya tuh Jujur harus jujur nggak boleh bohong. iya. Kan banyak yang biasa jujurnya dibuat-buat. Gitu. Oh, Kalau iya. ini jujurnya beneran. Iya. Saya baru bisa seperti ini, Bib. Ya kenal sama Habib, kenal sama ya ulama-ulama. Itu sejak Sama Mbak Vina. iya, mana yang orang itu sejak kenal sama owner dari Bus King Ihsan ini. Bib. Jadi baru banget, Bib. Mana boleh sambil minum? Boleh, silakan, Bib. Mau kopi Bib? Di sini ada kulkas. Oh, di sini ada kulkas. Ada kulkas ya di sini, Bib. Wah, luar biasa. Minumannya itu sudah disiapkan semua. Ya, Ada ciki-ciki mau nggak? Masya Allah. King Ihsan. Untungnya Anda udah bawa bekal. Oh iya. Ini juga bekalnya dari sini. Gitu. Lanjut. Lanjut ya, Bib ya. Saya kenal King Ihsan ini akhirnya dipertemukanlah dengan Habib Isa gitu kan, dengan Habib Irfan, dengan banyaklah ulama-ulama. Di Bali belum ketemu? Bali? Belum. Jadi sebenarnya awalnya saya nggak mau, Bib. Bukan karena saya gimana-gimana. Saya tuh sebenarnya kayak ngerasa, aduh, kasarnya gue ini siapa gitu. Apa gue pantas ketemu sama Habib, ketemu sama ulama-ulama, ketemu sama ustadz-ustadz yang ilmunya tuh jauh banget, dan saya nih backgroundnya bukan yang agamis banget gitu, Bib. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau bahasa anak-anak tuh minder lah, Bib. Ya, itu sebenarnya boleh nggak sih, Bib? Kalau kita minder, rendah diri ya, Bib, bisa dibilang ya, rendah diri itu minder ya, itu boleh nggak sih, Bib? Dan dalam Islam tuh kayak gimana sih kayak gitu? Misalnya kalau mindernya tentang amalan kita, Ya. atau merasa kurang terus sama kita, sama merasa kurang terus sama ilmu kita itu bagus. Iya. Kalau kita udah ngerasa pantas nih duduk sama ulama, itu orang paling nggak pantas justru. Iya, saya nggak makanya gitu, Bib. Kita kali sama Pak Ihsan ya, ayo ini ketemu sama Habib. Saya ngerasa, aduh, masih pantas, saya yang masih kayak gini. Selama ente merasa nggak pantas, rawat aja ngerasa nggak pantas itu. Karena saya pun kayaknya nggak ngerasa nggak pantas ngomongin agama. Cuman karena spotlight atau orang mempersilahkan kita untuk ngomongin agama, maka kita gunakan semaksimal mungkin buat ngajak orang ke Allah. Oke. Jadi rasa nggak pantas itu adalah hal yang wajar dan sebenarnya hal yang baik. Hal yang baik, Hal yang baik. Ngerasa nggak pantas. Cuman jangan yang dibuat ngerasa nggak pantas itu jadi alasan buat nyanyi. Iya. Emang kita harus ngerasa kurang terus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda munkasirati qulubi. Aku pada orang yang hatinya hancur. Hancur gimana maksudnya? Hancur selalu merasa kurang di hadapan Allah, selalu pengen memperbaiki dirinya di hadapan Allah, selalu pengen dirinya itu dekat sama Allah dengan dia mendekatkan diri sama orang soleh. Yes. Ini aja. Ada orang-orang soleh itu selalu senang kalau dideketin sama orang yang pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pun senang banget mendapati hambanya yang tobat. Iya. Di dalam diskusi katanya lebih senang daripada orang yang kehilangan hartanya di tengah padang pasir, kehilangan perbekalannya, dibawa di atas unta di padang pasir yang tidak bertuan, kehilangan. Dia cari ke sana kemari, nggak dapat. Dalam bahasa di sini nggak dapat. Kemudian dia berbaring, dia udah putus asa, dia bilang, aneh mati ya di tengah padang pasir, bekalan udah hilang, ontanya udah kabur. Tiba-tiba lagi dalam keadaan putus asa itu, ontanya balik beserta perputaran ada di atas onta-onta. Gimana senangnya orang itu? Pasti seneng banget ya. Ibarat ente nih safar nih, ente naik bis King Ihsan, tiba-tiba lagi pipis di rest area, ditinggal. Gimana rasanya ente? Sakit hati sih. Paniknya gimana? Kecewa sakit hati ya. Dan panik juga sih. Saat ente harus apa gitu nah, saat ente lagi panik, ternyata bis King Ihsan belum jalan, ternyata ada di hadapan ente. Gimana rasanya? Seneng lega kan? Lega. Katanya dalam hadis qudsi, Allah itu lebih seneng dari itu.
ketika mendapati seorang hambanya yang taubat yang balik ke Allah, jauh lebih senang dibandingkan seseorang yang kehilangan perbekalannya kemudian dapat minder. Oke. Jadi itu sudah terjawab lah. Insya Allah. Rasa minder akhirnya makin kesini ya jadi bisa lebih membenahi diri akhirnya karena semenjak kenal ya contohnya sama Habib gitu kan mau nggak mau harus bisa memantaskan diri lagi gitu kan ibadahnya jadi Sama saya juga harus matasin diri sama saya. Kita kalau Allah buka aibane dikit aja, kita nggak mau duduk di sini sama bareng. Insya Allah gitu lah ya. Itu juga sekarang lagi ngetren juga tuh Bib. Orang ibaratnya Allah pernah bilang Allah tutupin aibnya dia buka sendiri misalnya ke sosial media. Iya betul. Itu kan nggak boleh ya Bib ya? Iya pasti. Nggak boleh. Udah ditutupin bagus-bagus rampet-rampet dia sendiri yang buka. Karena tertutupnya aib kita itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membuka aib kita adalah kufur sama nikmat Allah itu. Ya betul sekali. Gitu. Jadi makin kesini makin memataskan diri, makin dikencangin ibadahnya lagi. Itu yang saya lakukan sejak kenal sama Habib, sejak kenal sama King Isan, kenal sama ulama-ulama yang lain. Jadi gimana caranya rasa minder itu bisa diobati Bib. Karena benar-benar tadinya Bib mau ketemu Habib gini ya, itu udah merinding duluan Bib. Bener saking apa ya saya pantas gitu. Saya tuh kayak gini, masa ketemu sama Habib sih gitu. Itu sampai segitunya Bib, tanya Pak Isan sampai nggak usah Pak, saya tuh nggak mau Pak, saya malu Pak gitu. Ya ibaratnya kayak Habib kan bisa ngeliat ya orang yang baik atau enggaknya mungkin bisa lihat lah. Wah ini orang dari pandangan pertama udah apa sih gitu kan, masalahnya kelihatan lah gitu. Takutnya tuh kayak gitu Bib. Saya bisa ngeliat orang kalau orang buruk ya, kalau dia dapat kaca. Dia dapat kaca. Oh kita sendiri dong. Kita harus lihat diri kita kan. Harus lihat kekurangan diri kita. Jangan lihat kekurangan orang lain. Betul. Lihat dulu kekurangan diri kita, baru kita perbaiki diri kita. Oh katanya orang dekat sama Ustadz ini, dekat sama dia mau bisa membaca. Nah itu Bib. Dia mau bisa ngebaca. Iya. Tapi kalau orang yang bisa membaca dan dia orang soleh, ngebacanya dia itu pasti didoain. Bukan, nggak mungkin orang soleh bisa ngebaca ente terus aib ente disebarin ke orang-orang sekitarnya. Nggak mungkin. Dengan cepat Allah bakal nyabut nikmat ini. Itu agak bikin lega banget sih. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, duduk sama orang soleh itu adalah rezeki yang besar. Kenapa? Karena pandangannya adalah rahmat. Dari pandangannya mengandung doa. Orang soleh mana kita pasti doain kita. Misalnya dia tahu keadaan kita, dia tahu kebiasaan kita, dia tahu kemaksiatan yang biasa kita lakukan dari mata kita, dan itu memang banyak orang yang bisa melihat itu. Kalau dia bisa melihat gitu, penglihatan dia jadikan penglihatan doa. Malah mendoakan ya Bib. Doain supaya Allah balikin dia ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu dosa yang mereka pasti paham, dosa dari mata selain melihat sesuatu dengan syahwat, dosa dari mata kita adalah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, karena itu adalah pandangan yang siapa? Pandangan iblis. Karena waktu iblis disujud, apa kata iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, ana khairun min, aku lebih baik darinya. Ini anak khairun minhu ini yang bikin iblis didepak dari surga, didepak ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sifat yang masuk kepada dalam diri kita, pandang orang lain dengan pandang mengatakan itu dosa. Maka dari itu dosa ini nggak mungkin dilakukan sama orang yang soleh. Maka orang soleh ketika memandang kita pasti ngedoain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngerasa nggak pantas kita rawat aja, tapi jangan jadikan itu alasan kita untuk bermalas-malasan dekat sama Allah. Iya, itu makanya seiring berjalannya waktu makin ya semoga makin kesini pertemanannya juga makin bertemu dengan orang-orang yang soleh. Itu kan sangat berpengaruh ya. Kayak Habib gini, kira-kira setiap harinya itu lingkungannya, pertemanannya seperti apa sih? Sampai bisa bikin Habib tuh menjadi seorang yang seperti ini gitu. Seperti apa? Saya duduk sama Mas Arkan juga, Masya Allah. Orang kayak Mas Arkan nih.
Gimana Bu? Anda baru lihat video YouTuber yang selalu menghibur hati. Yes. Mas Arkan langsung video maka Mas Arkan muncul jedak terok. Itu mah jedak-jedak Bib. Iya. Gimana sih Bib? Apa Habib itu menjaga sekali circle pertemanannya? Apa pilih-pilih teman yang harus saya ini minimal harus seperti ini nih untuk menjadi teman saya? Itu ketemu sama siapa aja. Kalau kita ketemu sama orang yang misalnya maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa sama Allah supaya dia balik. Kita waktu ketemu dia kita nyakin dapat. Kalau kita ketemu sama orang soleh, kita banyakin duduk sama dia, kita jadikan dia orang terdekat kita supaya kita jadi orang seperti dia. Nggak apa-apa kita ketemu sama siapa aja, kita bergaul sama siapa aja, tapi berteman dengan orang yang nanti kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang yang cinta sama kita cinta sama dia karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena duit, bukan karena kepentingan, bukan karena paras, tapi karena kita sama-sama pengen ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu adalah pertemanan terbaik. Kata Allah, pertemanan yang kayak gini adalah pertemanan yang akan, kata baginda Nabi maaf, yang akan membuat orang tersebut berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Dan di bahasa hadisnya warujulan yatahabban fillah, dua orang yang saling mencintai kata Allah, ijtama alaih, mereka berkumpul karena wa tafarraqu alaih, dan mereka berpisah karenanya. Orang tersebut akan diberi naungan sama Allah Taala di padang mahsyar. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman, al-akhilla yawma idin ba'din adu illa segala macam persahabatan, pertemanan, hubungan, koalisi, partai, perusahaan, apapun nanti di hari kiamat satu sama lain bakal bermusuhan, bakal nyalah-nyalahin satu sama lain. Ente sih ngajak aneh, bikin punya aneh jadi maksiat, ini itu salah-salahan satu sama lain. Illal muttaqun, kecuali persahabatannya, pertemanannya, koalisinya orang-orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bakal kumpul juga di hari kiamat, bakal sama-sama dikirim kumpul sama baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita masuk ke dalam. Amin ya rabbal alamin. Jadi circle pertemanan itu bahkan sampai ke akhirat nanti ya Bu. Benar. Jadi itu teman-teman, jagalah circle pertemanan Anda. Tapi lagi ketemu sama siapa aja. Tapi bagaimana kita, lingkungan kita yang setiap hari ketemu, itu tuh berpengaruh juga dengan cara kita berbicara, dengan cara kita berpikir, itu sangat berpengaruh juga. Dan nggak cuma di dunia doang ternyata, bahkan sampai ke akhirat pun nanti kita akan dipertanggungjawabkan pertemanan kita seperti apa, kita kalau kumpul ngomongin apa, ya kan, ngomongin bisnis kah, ngomongin apa kah, apa ngomongin orang, itu dipertanggungjawabkan semua dengan kita. Jadi emang toxic relationship. Toxic relationship ya. Toxic. Stok relationship yang paling toxic adalah relationship yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu buat tolong editor di posisi. Ya, kan yang edit saya juga. Oh iya. Tolong Mas Arkan. Iya. Nanti saya tulis di situ. Oke, jadi seperti itulah pentingnya circle pertemanan ya teman-teman. Kemudian satu lagi nih Bib. Boleh. Banyak boleh juga. Boleh. Oh boleh. Cuman kayaknya kita udah mau nyampe nih. Satu lagi aja Bib. Ya, Satu boleh. lagi. Bismillah. Ini sebenarnya agak berat dan agak dramatis. Ini berpengaruh. Backsound nggak? Hah? Backsound. Nanti saya yang ngasih backsoundnya. Ku bukan biru. agak dramatisnya ini nyambung dengan Minder tadi Bib. Kan dulunya ya saya mungkin bergaulnya nggak pernah pilih-pilih sama siapapun bergaul. Kalau nongkrong, masalahnya jeleknya Bib, nongkrong dengan orang-orang yang ngomongin orang itu juga sering. Zaman dahulu seru Bib, seru terus ketawa-tawa kan. Tapi makin kesini ya alhamdulillah menyadari kalau itu perbuatan yang salah, dosanya juga nggak main-main ternyata. Dan bahkan kalau kita ngomongin orang, rezeki kita, pahala kita itu diambil sama orang yang kita ngomongin, dan dosa dia buat kita. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Orang yang ngomongin kita Ya.
yang ngomongin orang di depan kita, Ya. bukan hal yang mustahil bakal ngomongin kita di depan orang lain. Betul. Iya. Pokoknya kalau kita ketemu orang dan ngobrol langsung ngomongin orang lain, Ya. itu otomatis kalau dia ngomong sama orang lain pasti ngomongin kita. Bisa jadi. Iya. Jadi Hati-hati itu. dulu ya saya akui saya bergaul sama orang-orang kayak gitu. Akhirnya beberapa tahun terakhir menyadari kalau itu salah dan ternyata dosanya sebesar itu. Akhirnya saya mulai pelan-pelan meninggalkan itu dan akhirnya ya sampai berpikir apa lebih baik sendiri aja gitu kan. Tapi kan nggak boleh dong, kita kan makhluk sosial, kita harus tetap berteman. Nah, akhirnya sampai hari ini akhirnya kalau berteman tuh ya jadi pemilih gitu. Jadi pemilih, cari teman yang benar-benar kalau ketemu kita nggak ngomongin orang lain, nggak membuat dosa yang seharusnya dosa itu kita bisa hindarin. Akhirnya akhirnya sekarang bertemannya kayak sama Abi, sama Kimisan ini, walaupun berat gitu. Dulu waktu aku Pemilihan itu berat. meninggalkan itu ya akhirnya ya aku yang jadi sasaran gitu. Ente yang diomongin mereka. Jadi diomongin, bahkan sampai difitnah, Mas Arkan diapain. nih sombong mentang-mentang udah jadi YouTuber favorit. Aduh. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Amin. Amin. Itu berat banget, Bim. Dan sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi bahan omongan orang, ya mereka-mereka yang dulu saya tinggalkan, gitu, Bim. Itu emang kalau kita mau jadi orang baik itu emang seberat itu, Bim. Hah? Emang kayak gitu, Bim. Jadi kan orang mau jadi baik, jadi takut, Bim. nantinya, Bim. Jangankan kita, Allah aja diomongin. Allah diomongin karena orang kafir. Diomongin apa? Allah katanya punya anak. Loh, Iya kan? Jangan kita Allah pemilik alam semesta diomongin. Nabi diomongin dibilang tukang sihir, dibilang tukang penyair, dibilang tukang bohong, dibilang tukang tipu. Nabi yang kita tahu itu mungkin gak ada dosanya. Iya. Bukan mungkin, emang pasti nggak ada dosanya. Iya. Nabi Muhammad SAW. Dan harusnya orang-orang tahu itu. Perilakunya jadi tuntunan. Dia bukan hanya diomongin, dilempari batu, dibagi kotoran diludahin. Ya apalagi kita. Apalagi kita ya. Yang sebenarnya emang lebih layak diomongin, lebih hina daripada itu. Anda ingat kisah Zainal Abidin, cuci bagian cuma masalah Zainal Abidin ini pernah jalan sama muridnya. Jalan sama muridnya, tiba-tiba lagi jalan ada orang datang ke Zainal Abidin. Zainal Abidin, ente bukan Zainal Abidin. Zainal Abidin artinya perhiasan orang-orang, perhiasan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente bukan Zainal Abidin, ente Su'ul Abidin, ente seburuk-buruknya hamba. Ente tuh begini, begitu, begitu. Sampai kosakata dia habis ngatain Zainal Abidin. Terus udah kelar dia ngatain. Apa jawaban Zainal Abidin? Udah Pak, udah belum? Emosi dia Zainal Abidin. Nggak marah, udah dia katain nggak marah. Emosi dia ludahin. Cuk, biar marah. Emang tujuan orang ini bikin Zainal Abidin marah. Yes. Kenapa coba? Karena orang ini ditantang sama orang pasar, bilang ente mau nggak ente anak kasih duit, anak lunasin utangnya. Ya. Challenge-nya adalah bikin Marah. Zainal Abidin. Orang ini di challenge dulu, udah ada challenge, udah ada prank di challenge gitu. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Tapi belum dikontenin. Belum Nggak ada- dikonten. nggak ada kamera. Zainal Abidin udah marah. Hampir diludahin juga marah. Pak, udah belum ngomongnya? Pas diludahin diusap ke mukanya Zainal Abidin. Bilang apa? Wah, ludahnya orang mukmin berkah. Terus bilang apa? Bapak pengen tahu kekurangan saya. Kalau Bapak tertarik sama kekurangan saya, ayo duduk sama saya. Saya tahu hal-hal yang belum Bapak ketahui. Yang belum Bapak sebutin ini saya tahu jauh lebih banyak daripada yang Bapak sebutin, kata Zainal Abidin. Kalau Bapak tertarik sama kekurangan saya, ayo kita duduk, saya kasih tahu yang belum Bapak ketahui. Orang ini kaget luar biasa, akhirnya minta maaf. Kemudian ditanya, kenapa Bapak ngelakuin? Iya, tadi di pasar ada yang jalan saya, katanya mau ngelunasin utang saya. Kalau saya bisa bikin kamu marah. Oh begitu. Kalau emang begitu, kenapa nggak ngomong dari tadi ini? Duit buat Bapak Kalau dikasih duit. Dikasih utang. Bapak nggak usah ngatain. Ngomong dari tadi kalau Bapak punya utang kayak Zainal. Artinya memang kita hidup seperti itu nggak lepas dari omongan orang. Semuanya Zainal Abidin, semuanya bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan pemilik alam semesta Allah Subhanahu Wa Taala pun nggak lepas dari
manusia jauh lebih banyak aib kita yang nggak diomongin orang, yang ditutup sama Allah dibandingin itu. Ya kan? Ya buat ngibur diri waktu kita mungkin ya emang saya sih ya, yang belum dia tahu jauh lebih banyak Allah masih ditutupin dari saya. Iya sih. Iya kan? Ya dulu awal-awalnya sih pas ya kita diomongin, kita difitnah, kesel gitu. Cukup tahu aja. Tapi makin kesini, makin bodoh amat. Iya. Bodoh biasa aja Bahkan gitu. kesempatan doa. Iya, kesempatan doa. Jadi kita lagi sedang dalam posisi dizolimi kan. Ya itu mungkin kita saatnya untuk apa ya, Bim? Itu ada nggak sih, Bim, kayak itu menebus dosa kita kah? Ya, pasti lah. Cukup tahu aja. Cukup tahu. Cukup tahu. Cukup tahu dan diem aja ya. Cukup tahu gitu. Jadi Karena udah kalau ada kita- oh, berarti kalau orang ini suka ngomongin orang, udah kita batasin aja sama dia, jaga jarak. Biar kita nggak dibuka makin dibuka sama dia. Iya. Dan semakin kita dizalimin sama orang, makin diampuni dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia karena dosa kita akan diampuni tanpa kita usaha sedikit pun. Tiap kali orang lain ngomongin kita. Ya, jadi teman-teman yang sekarang sedang berada di posisi yang diomongin, difitnah sama orang-orang, sabar aja, diemin aja, Bib ya. Cukup tahu aja. Jadi kan itu jalan ninja kita menuju surga, Bib. Doa, jadiin doa sama. Tanpa kita harus ngapa-ngapain kan? Gak boleh balas Bib. Nah, boleh balas nggak, Bib? Hah? Kalau misal kita difitnah sama orang, kita fitnah dia balik atau kita laporin dia? Balas dengan doa. Oh, balas dengan doa saja. Doa. Doanya doa yang baik buat dia. Baik buat kita juga nggak? Buat kita juga. Mas. Kesempatan. Kita sebenarnya bisa nyumpahin dia, bisa aja. Saya nyumpahin karena kita juga nyumpahin dia, nyumpahin dia bisa aja. Cuma sayang, kenapa nggak kita gunain kesempatan mustajab itu buat kebaikan diri kita? Toh sebenarnya yang ditutupin sama Allah, yang nggak dia ketahuin, yang nggak diomongin jauh lebih banyak. Kalau kita pakai logikanya sinari kita. Betul. Ya ibaratnya kita lebih pantas mendapatkan itulah ya. Jadi dendam gak boleh ya? Nggak boleh dendam. Balas dendam nggak boleh. Gitu. Oke, Bib, ini udah berapa menit ya? Panjang. Udah 40-an. 40 menit. Ini Karena yang tadi kan bertahan sampai kita- sampai titik ini sih luar biasa. Berkat Kalau yang banget. bertahan sampai titik ini dapat giveaway kan? dapat. Ayo boleh. Ayo boleh komen di bawah. Komen di bawah yang bertahan sampai kita Kita ngomong podcast sekarang. program podcast. Nah, kita juga mau nanya nih. Ini Giveaway-nya apa? giveaway-nya mungkin baju. Baju ya? Mas Arkan. Oh, ya, mungkin boleh. ya. Komen di Nanti, bawah. yang Boleh. sampai detik ini. Komennya apa isinya? Podcast tadi program apa ini? Iya. Iya, iya. Oh iya, sama kalau yang mau dapat giveaway coba kasih nama yang bagus untuk podcast kita nih, Mas Arkan bersama Habib Isa. Kira-kira apa nih nama podcastnya? Ini episode pertama sih kayaknya PDB dulu. PDB, Podcast dalam bis. Podcast dalam bis. Enggak. Nah kalau ada nama yang lebih keren, Kalau ada nama yang lebih bagus, komen di bawah. lebih keren, Gak jadi ngedip. ya boleh tuh. Gak jadi ngedip tadi namanya. Ngedim apa ngedip? Ngedip tadi katanya. Ngedip. Oh ngedip, ngedipnya talk. dip ya. Nah. Oh iya. Ya mungkin nanti kita pikirkan lah ya nama podcastnya apa. Karena insya Allah kita akan ini ya, konsisten. Insya Allah. Iya. Yang penting di like, comment, and subscribe. Ramai kan. Kalau rame, kalau lebih dari 50.000 kita lanjut. Insya Allah. Tuh, lebih dari 50.000 Lanjut. kita lanjut lagi. Kita akan bikin setiap hari Jumat tayang di channel Mas Arkan. Insya Allah. Jadi teman-teman yang nonton ini di share ke grup WA RT-nya, grup WA keluarganya, grup WA kelurahannya, majelisnya, di share semua. Salam satu aspal. Wah, Itu aja. Salam Namanya. satu aspal. Salam Itu satu juga, aspal. Bib. Banyak Iya. yang pakai Bib. Oh, gitu ya? Salam Iya, satu betul. aspal Bib. Oke, kalau gitu Bib, terima kasih banyak Bib Sama-sama. atas ilmunya hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Habib Isa. Amin. Saya juga mudah-mudahan dapat keberkahan dari Mas Arkan, dari Mbak Vina, dari Mas Bo. Dari Mas Bob, ya. Insyaallah. Ini kita cuma berdua di Oke, kalau gitu Bib, ada kata-kata untuk menutup perjumpaan kita hari ini Bib kepada para viewer Mas Arkan. Kata-katanya adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.